Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Adwi Aining Tias dengan NIM 101202272 dari kelas S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi manajemen dengan judul penentuan harga jual. Pengertian penentuan harga jual. Penentuan harga jual adalah penentuan harga jual produk atau jasa suatu organisasi yang umumnya dibuat untuk jangka pendek. Keputusan ini dipengaruhi oleh kebijakan penentuan harga jual, pemanfaatan kapasitas, dan tujuan organisasi. Faktor yang mempengaruhi penentuan harga jual barang dan jasa. Yang pertama, perimbangan, permintaan, dan penawaran. Dan yang kedua, jumlah pesaing yang memasuki pasar. Ketiga, selera pasar. Keempat, harga jual yang ditentukan oleh pesaing. Dan yang kelima adalah adanya biaya. Manfaat biaya penuh. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, pengambilan keputusan untuk memasuki pasar. Yang ketiga, memberikan perlindungan dari kerugian. Yang keempat, memberikan informasi tindakan pesaing. Mengambil keputusan untuk memasuki pasar. Jika biaya penuh lebih harga jual di pasar atau produk tidak bisa masuk pasar. Jika biaya penuh kurang harga jual di pasar atau produk bisa masuk pasar. Penentuan harga jual. Yang pertama, penentuan harga jual normal. Manajer penentu harga jual memerlukan informasi biaya penuh yang akan datang sebagai dasar penentuan harga jual. Harga jual ditentukan dengan menambah biaya massa yang akan datang dengan suatu presentase markup. Dan kedua, menentukan harga jual waktu dan bahan. Harga jual ditentukan sebesar biaya penuh ditambah dengan laba yang diharapkan. Metode penentuan harga ini digunakan oleh perusahaan bengkel mobil lainnya yang menjual jasa reparasi, bahan, dan suku cadang. Volume jasa dihitung berdasarkan waktu yang perlu untuk melayani pelanggan, sehingga perlu dihitung harga jual persatuan waktu yang diminta oleh pelanggan. Sedangkan volume bahan dan suku cadang yang diperlukan sebagai pelengkap penyerahan dihitung berdasarkan kuantitas bahan dan suku cadang yang diberikan kepada pelanggan. Yang ketiga, penentuan harga jual dalam kos tipe kontrak. Kontrak pembuat produk atau jasa yang pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen ditambah dengan laba yang dihitung sebesar persentase tertentu dari total biaya sesungguhnya tersebut. Harga jual dibebankan kepada pelanggan dihitung berdasarkan biaya penuh sesungguhnya yang telah dikeluarkan untuk memproduksi dan memasarkan produk. Yang keempat, ada penentuan harga jual pesanan khusus. Pesanan khusus merupakan pesanan yang diterima oleh perusahaan di luar pesanan reguler perusahaan. Biasanya pelanggan yang melakukan pesanan khusus ini meminta harga di bawah biaya penuh, karena biasanya pesanan khusus mencakup jumlah yang besar. Informasi akuntansi diferensial merupakan dasar yang dipakai sebagai landasan penentuan harga jual. Biaya diferensial yang dipakai sebagai landasan penentuan harga pesanan khusus diperkirakan menyebabkan perubahan volume kegiatan melampaui kisar perubahan yang menjadikan biaya tetap bertambah. Jika harga diminta oleh pemesan lebih besar dari biaya diferensial yang berupa biaya variabel untuk memproduksi data, memasarkan pesanan tersebut, maka pesanan yang dipertimbangkan untuk diterima. Yang terakhir, ada pengaturan pemerintah. Biaya penuh yang akan datang yang dipakai sebagai dasar penentu harga jual tersebut dihitung dengan menggunakan pendekatan full costing saja. Karena pendekatan variable costing tidak terima dengan prinsip akuntansi. Contoh perhitungan harga jual. Contoh soal yang pertama, diketahui manajer pemasaran PTX sedang mempertimbangkan penentu harga jual produk A untuk tahun yang akan datang. Perusahaan menggunakan pendekatan full costing dalam penentuan biaya penuh.
menurut anggaran perusahaan direncanakan akan beroperasi pada kapasitas normal sebanyak 1 juta kilogram dengan taksiran biaya penuh untuk tahun anggaran yang akan datang sebagai berikut. Biaya produk 3 juta rupiah, biaya administrasi dan umum 200 ribu rupiah, biaya pemasaran 300 ribu rupiah. Total biaya penuhnya jadi 3.500.000 rupiah. Total aktiva yang diperkirakan pada awal tahun anggaran sebesar 4 juta dan laba yang diharapkan yang dinyatakan dalam tarif kembalian investasi adalah sebesar 25%. 2. Misalkan untuk menghasilkan listrik keperluan investasi sebesar 3 juta. Contoh yang kedua, misalkan untuk menghasilkan listrik diperlukan investasi sebesar 3.200.000 untuk pengembalian mesin dan equipment serta modal kerja listrik pada taksiran biaya produksi pada volume produksi 100 juta kWh per tahun adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku 4 juta, biaya tenaga kerja langsung 3 juta rupiah, biaya overhead pabrik 8 juta rupiah. Jumlah taksiran biaya produksi 15 juta rupiah. Taksiran biaya non-produksi setahun terdiri dari biaya pemasaran sebesar 1.500.000 dan biaya administrasi dan umum sebesar 700.000 rupiah. Diputuskan laba wajar untuk perusahaan listrik tersebut adalah 25% dari investasinya. Yang ditanyakan yang pertama, hitunglah harga jual produk dengan metode cost plus pricing dengan pendekatan full costing. Yang kedua, perhitungan markup produk. Sekian penyampaian materi yang saya presentasikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.